Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Farah. Kali ini kita akan membahas tentang materi ikatan hidrogen. Anak-anak semuanya sudah siap? Oke, mari kita mulai ya. Tahukah kalian bahwa ikatan hidrogen juga ada pada makhluk hidup loh? Anak-anak sudah pada tahu semuanya? Ya, betul. Ikatan hidrogen itu ada pada makhluk hidup, yaitu pada struktur DNA. Kalian bisa lihat ya, pada gambar yang ada di slide ini, itu ada hydrogen bond, ya, atau ikatan hidrogen. Oke. Lalu, bagaimana sih ikatan hidrogen itu? Dan apa ya pengaruh dari ikatan hidrogen itu? Ya, kita akan pelajarinya di materi kali ini. Kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai, hubungan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Pada materi ini, kita harus dapat menjelaskan ikatan hidrogen pada suatu senyawa dan menganalisis hubungan antara ikatan hidrogen dengan sifat fisik zat, sehingga tujuan pembelajarannya juga beriringan ya. Setelah mempelajari media ini, peserta didik mampu menjelaskan ikatan hidrogen pada suatu senyawa. Yang kedua, setelah mempelajari media ini, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara ikatan hidrogen dengan sifat fisik zat. Kita akan pelajari ikatan hidrogen. Apa sih definisi dari ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H dengan unsur yang sangat elektronegatif. Apa saja unsur yang sangat elektronegatif? Yaitu unsur N, O, atau F. Pada tabel periodik unsur itu letaknya ada di sini ya. Ada di golongan 5A, 6A, dan 7A yang dikenal dengan unsur yang elektronegatifnya sangat tinggi. Oke. Lalu bagaimana sih mekanisme ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen terjadi ketika suatu molekul yang memiliki atom N, O atau F dan memiliki pasangan elektron bebas berinteraksi dengan atom hidrogen dari molekul lain. Ya, analoginya seperti ini ya. Jadi ada H, ada atom H yang berinteraksi dengan N, O atau F ya. Jadi di situ ada H di sini, ya, ada B atau A di sini, itu merupakan atom N, O atau F. Gitu ya mekanismenya. Selanjutnya akan Ibu contohkan ikatan hidrogen. Nah, dari gambar di sini kalian bisa mengetahui ya, ada H2O, 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 di sini ada 3 H2O. Nah, kalau antara H dan O pada ikatannya, itu kan merupakan ikatan kovalen. Sudah kita pelajari pada bab selanjutnya. Nah, kalau ada interaksi antara atom H dengan atom O pada molekul yang berbeda, ya, yang atas ini H2O, bawah H2O, kemudian ada interaksi antara atom H dan atom O, yang merupakan atom O ini adalah atom dengan keelektronegatifan yang tinggi, oke, sehingga akan berinteraksi membentuk hydrogen bond atau ikatan hidrogen. Contoh yang lainnya, oke, di sini ikatan hidrogen ditunjukkan dengan lingkaran merah ya. Di sini H dengan O, ingat ya, pada molekul yang berlainan, ini N dan H, O dan H, oke, F, H, oke ya. Jadi ini adalah interaksi antar molekul yang membentuk ikatan hidrogen. Sudah jelas anak-anak? Lanjut ya.
Lalu apa yang mempengaruhi kekuatan ikatan hidrogen? Kekuatan ikatan hidrogen dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas antara atom-atom antar molekul tersebut. Semakin besar perbedaannya, semakin kuat ikatan hidrogen yang terbentuk. Lalu, ikatan hidrogen bagaimana sih terhadap sifat fisik zat? Sifat fisik seperti titik lebur dan titik didih sangat dipengaruhi oleh gaya interaksi antar molekul. Adanya ikatan hidrogen sebagai gaya interaksi antar molekul yang paling kuat memberikan pengaruh yang signifikan pada titik didih. Titik didih zat. Umumnya, semakin besar MR suatu zat, maka titik didihnya juga semakin besar. Oke, fenomena ikatan hidrogen terhadap titik didih zat akan kita pelajari. Ibu contohkan di sini. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya ya, bahwa semakin besar MR, maka titik didihnya semakin besar. Pada senyawa halida misalnya ada HCl, HF, HI, HBr ya. Oke, berarti kalau menurut konsep umum bahwa semakin besar MR, maka semakin besar titik didihnya. Urutannya adalah dari HF, itu paling kecil, diikuti HCl, diikuti HBr, dan yang paling tinggi titik didihnya adalah HI. Ternyata urutan ini salah. Jadi setelah diukur titik didihnya, ternyata urutan tersebut salah. Urutan yang benar, HCl itu adalah paling kecil, diikuti HBr, HI, dan titik didih yang paling tinggi pada senyawa halida itu adalah HF. Kenapa ya? Sebab HF mengandung ikatan hidrogen. Oke. Contoh selanjutnya, senyawa golongan 6A. Ada H2O, ada H2S, ada H2SE. Ya, kalau berdasarkan MR-nya, maka titik didihnya yang paling kecil adalah H2O, diikuti H2S, dan yang paling tinggi adalah H2SE. Ya. Ternyata urutannya juga salah. Yang benar adalah H2S yang paling kecil, diikuti H2SE, dan yang paling tinggi titik didihnya adalah H2O. Kenapa? Ya, karena H2O mengandung ikatan hidrogen. Itu ya anak-anak ya. Jadi hubungan antara ikatan hidrogen dengan senyawa fisik zat di titik didih itu seperti itu. Kenapa sih ikatan hidrogen dianggap interaksi antar molekul yang spesial? Dapat ditunjukkan berdasarkan grafik berikut. Kalian bisa mengamati ternyata senyawa-senyawa mengandung ikatan hidrogen ada H2O, HF, NH3 di sini itu menunjukkan titik didih yang tinggi. Senyawa yang mengandung ikatan hidrogen memiliki titik didih yang tinggi meskipun massa molarnya kecil. Oke, kita bisa melihat dari grup atau golongan 4A. CH4, SH4, GeH4, XNH4. Ini akan membentuk grafik yang semakin tinggi dengan nilai massa molar yang semakin tinggi juga. Tetapi untuk golongan 5A, 7A, dan 6A ternyata itu tidak berlaku karena ada senyawa-senyawa yang dapat membentuk ikatan hidrogen seperti H2O, HF, dan NH3 yang di dalamnya mengandung ikatan hidrogen sehingga titik didihnya akan tinggi. Begitu ya anak-anak. Oke, untuk lebih memahami. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada setiap siapapun yang menonton.